Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurindra Purwidian. Saya adalah guru di Miss Miftahul Huda Sumberjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia BED 1 tahun 2025 di LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di Miss Miftahul Huda Sumberjo. Praktek pembelajaran akan saya laksanakan pada kelas 5, mata pelajaran IPAS, bab 8, topik permasalahan lingkungan mengancam kehidupan, dengan pendekatan TPACK dan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajarannya. Silahkan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bu Rindra ingin berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Ya, Mas Mahbub silahkan maju ke depan. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Terima kasih Mas Mahbub. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Oh iya, bagus. Masuk semua. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau melihat keadaan kelas kalian terlebih dahulu. Coba mau Ibu perhatikan. Kelasnya rapi dan bersih. Siapa petugas piket hari ini? Oh, ternyata petugasnya Mas Faiz sama Mas Arif. Terima kasih ya kepada petugas piket karena sudah mau menjaga kebersihan kelas. Jadi anak-anak kalian baik itu di kelas, di luar kelas, di rumah maupun di mana saja harus bisa menjaga kebersihan. Karena apa? Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Iya, pinter. Oh iya, sebelum kita mulai pelajaran, buku tulis sama alat tulisnya silahkan dikeluarkan. Hari ini pelajarannya adalah IPAS bab 8. Jadi nanti kalian buka bukunya bab 8 ya, tentang Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Waktunya adalah topik C tentang permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang apa itu permasalahan lingkungan, macam-macamnya apa saja, kemudian penyebabnya apa, dampak yang ditimbulkan apa, dan solusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut bagaimana. Siap untuk belajar? Siap! Nah, sip, pintar sekali. Oke, sekarang sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Kira-kira hal buruk apa yang pernah terjadi di lingkungan sekitar rumah kalian? Siapa yang mau menjawab atau menceritakan? Saya, Bu. Ya, Mbak Safa, silahkan ceritakan. Apa pengalamanmu? Saya pernah melihat sampah berserakan di jalan, Bu. Oh, sampah berserakan di jalan. Bagaimana ya keadaannya kira-kira? Lah, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa? Penyebab apa yang
membuat sampah itu berserakan di jalan? Siapa? Ayo angkat tangan. Karena orang-orang tidak mau membuang sampah pada tempatnya, Bu. Oh iya, betul sekali jawaban dari Mbak Lutfi. Orang tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Akhirnya jalanan jadi kotor. Kemudian seperti itu. Hari ini Bu Rindra akan menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Kita akan mendengarkan video, menyimak gambar. Setelah itu, Bu Rindra akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok nanti beranggotakan 5 orang. Setiap kelompok akan mendapatkan tugas untuk mengerjakan lembar kerja kelompok. Di situ nanti ada pertanyaan. Kalian harus berdiskusi bersama teman sekelompok. Kalau sudah selesai berdiskusi, kemudian dipresentasikan ke depan. Siap? Oke, jadi hari ini Bu Rindra akan menjelaskan kepada kalian tentang lingkungan yang berubah karena aktivitas manusia. Mereka ingin memenuhi kebutuhan hidup. Perkembangan manusia semakin banyak, gedung-gedung semakin banyak. Terjadilah namanya perubahan peradaban, perkembangan peradaban. Perkembangan peradaban ini akhirnya menimbulkan hutannya berkurang, sawahnya berkurang. Kalian perhatikan, Bu Rindra punya beberapa gambar. Coba dari yang sebelah sini, ini gambar apa? Buminya kenapa ini? Hancur, kotor. Ada apa ini? Asap. Permasalahan lingkungan yang pertama itu ada pencemaran lingkungan. Pencemaran dapat terjadi di air, tanah, dan udara. Kemudian permasalahan yang kedua, ini gambar apa? Hutan. Hutannya kenapa itu? Hutannya gundul, tanamannya ditebang. Itu namanya deforestasi, kerusakan hutan. Kemudian yang berikutnya ada gambar apa itu? Banjir, betul sekali. Ada bencana alam. Bencana alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan, yaitu banjir dan erosi. Bu Rindra akan menjelaskan dulu sedikit tentang pencemaran lingkungan. Tadi sudah disebutkan ya, pencemaran lingkungan bisa terjadi di air, udara, dan tanah. Kalau di air, penyebabnya buang sampah di sungai, buang plastik di laut, terus kemudian ada limbah industri yang dibuang ke sungai seperti itu. Itu dapat menyebabkan kerusakan ekosistem air, hewannya mati, ikannya mati, tumbuh-tumbuhan kecil yang ada di sungai atau laut juga mati seperti itu. Terus kemudian solusinya bagaimana? Ya jangan buang sampah di sungai, jangan buang sampah di laut. Limbah industri yang mau dibuang harus diolah terlebih dahulu seperti itu. Yang mencemari udara itu biasanya adalah asap. Iya, asap apa? Asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong pabrik, dan lain sebagainya. Nah, asap itu nanti bisa menyebabkan apa? Apa itu? Sesak nafas, betul sekali, gangguan pernafasan. Lalu ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu biasanya karena sampah yang menumpuk banyak di suatu tempat. Akhirnya menyebabkan tanah tersebut menjadi tidak subur. Iya, betul. Deforestasi atau kerusakan hutan, penyebabnya ada penebangan liar, kebakaran hutan, perluasan lahan pertanian. Jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hutannya ditebang semuanya, tidak ditanami lagi. Dampaknya apa? Hilangnya habitat flora dan fauna, hewannya kehilangan rumah, tumbuh-tumbuhan langka mati semua. Solusinya ya harus dilakukan yang namanya reboisasi. Iya, benar sekali. Lanjut, masalah yang berikutnya, ada bencana alam
banjir dan erosi. Banjir dan erosi itu bisa disebabkan karena hutannya gundul tadi. Akhirnya ketika hujan, airnya tidak diserap, langsung turun semuanya, menyebabkan banjir. Tanah yang ikut ini disebut apa? Longsor. Sebentar, sebelum Ibu putar videonya, nanti video ini kalian perhatikan baik-baik. Kalian catat, ya, yuk disiapkan buku sama alat tulisnya. Dicatat kira-kira ada hal-hal penting apa yang disampaikan oleh video ini. Kenapa harus dicatat? Karena nanti kalian mengerjakan tugas kelompok bisa kalian gunakan untuk melihat jawabannya nanti. Halo teman-teman, tahukah kalian apa itu lingkungan? Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita. Diperhatikan, dicatat hal-hal pentingnya. Ayo, yang diperhatikan dulu. Tanah, tempat kita berpijak, tumbuhan, hewan, dan semua teman-teman serta keluarga kita. Lingkungan yang sehat sangat penting untuk dicatat hal-hal pentingnya ya. Karena lingkungan memberi kita makanan, udara bersih, dan tempat tinggal. Tapi tahukah kalian, sekarang ini lingkungan kita sedang mengalami banyak masalah. Banyak jenis masalah lingkungan yang sering terjadi. Nah, itu dicatat ya, lingkungan yang terjadi apa saja kerusakannya. Diperhatikan. Nah, pencemaran bisa ditulis. Bisa terjadi di air, di udara, dan di tanah. Selain pencemaran lingkungan, itu juga kerusakan hutan yang disebabkan oleh deforestasi atau pengalihan fungsi hutan menjadi bukan hutan. Hutan yang dulu hijau dan lebat sekarang banyak yang ditebang atau terbakar. Lalu ada erosi dan banjir. Erosi adalah pengukusan tanah dan banjir terjadi karena air yang meluap. Kenapa ya semua ini bisa terjadi? Pencemaran air disebabkan oleh sampah dan limbah dari pabrik yang dibuang ke sungai dan laut secara sembarangan. Pencemaran udara disebabkan oleh asap dari kendaraan bermotor dan pabrik. Pencemaran tanah disebabkan oleh sampah yang menumpuk dan limbah yang berbahaya. Kerusakan hutan terjadi karena penebangan pohon yang berlebihan dan kebakaran hutan. Sedangkan erosi dan banjir bisa terjadi karena hutan yang gundul dan curah hujan yang tinggi. Caranya adalah mengurangi pencemaran dengan membuang air yang baik. Kita juga bisa menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, seperti energi matahari dan energi angin. Selain itu, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan lebih banyak berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum lainnya. Mulai dari sekarang, yuk kita semua menjadi pahlawan lingkungan. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan air dan listrik, serta menanam pohon. Ingatlah, bumi ini adalah rumah kita bersama. Jika kita menjaganya dengan baik, bumi akan memberikan yang terbaik pula untuk kita. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sudah dilihat videonya? Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ibu akan membagikan kalian lembar kerja kelompok. Di sini ada soal-soal yang harus dikerjakan secara bersama-sama atau berkelompok. Diskusi ya, nanti ini. Sekarang Ibu bagi dulu. Di sini kelompok 1 ya, dipimpin sama Mbak Safa. Kemudian sini kelompok 2 dipimpin sama Mbak Lutfi ya.
Dan di sini kelompok 3 dipimpin sama Mbak Ainum, oke? Berdiskusi yang baik itu kalian kerjakan bersama-sama. Di situ ada berapa pertanyaan? 3. Ada 3 pertanyaan. Yo, jangan dikerjakan sendiri. Semua harus ikut mengerjakan. Dikerjakan, gunakan buku yang kalian miliki. Nah, bukunya dibuka. Ya, gak apa-apa. Pilih salah satu permasalahan lingkungan yang menarik bagi kelompok kalian, kemudian tulis penyebab dari permasalahan tersebut. Oh iya, berarti tugas pertama silahkan dicari. Menurut kelompok kalian masing-masing itu permasalahan yang menarik itu apa? Kemudian tulis di situ. Sekarang kalian cari jawabannya permasalahan lingkungan yang paling menarik menurut kelompok kalian apa. Kemudian dilanjutkan ya. Di sini ada dampaknya yang ditimbulkan apa. Kemudian ide atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut itu apa saja. Tulis semuanya di sini. Yuk, sekarang semuanya ikut bekerja. Ya, betul. Seperti itu. Lanjutkan. Tepat sekali. Betul. Silahkan dilanjutkan lagi. Iya, ada apa? Oh ya, gimana? Oke. Oke, yang nomor 2. Dampak dari permasalahan tersebut. Jadi kan kamu sudah memilih permasalahanmu adalah kerusakan hutan. Kemudian dampak yang ditimbulkan itu kira-kira apa? Dampak itu efek yang ditimbulkan kalau hutannya rusak itu apa? Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oh, sip, bagus sekali. Sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan ke depan. Kira-kira kelompok mana yang mau maju duluan? Oh iya, silahkan maju ke depan. Sekarang kelompok 1 silahkan presentasikan hasil diskusimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Syafa. Saya Zahra. Saya Dila. Saya Mahbub. Saya Sabarudin. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, silakan. Pilih salah satu permasalahan lingkungan yang menarik bagi kelompok kalian. Kemudian tulis penyebab dari permasalahan tersebut. Permasalahan lingkungan, bencana alam karena kerusakan lingkungan yaitu banjir dan erosi. Penyebabnya adalah penebangan hutan, praktik pertanian yang tidak tepat, curah hujan tinggi, pendangkalan sungai. Diskusikan dan tuliskan dampak dari permasalahan lingkungan tersebut bagi kehidupan. Dampak bencana banjir dan erosi adalah kerusakan infrastruktur, hilangnya lapisan tanah yang subur, adanya korban jiwa, penyebaran penyakit, kerugian ekonomi. Ya, yuk lanjut. Silakan. Yang lain perhatikan ya. Diskusikan dan tuliskan ide-ide solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mencegah permasalahan lingkungan tersebut. Minimal 2 ide. Solusi mencegah banjir dan erosi, reboisasi dan penghijauan, pembuatan terasering pada lahan miring. Ini tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Sekarang dari kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Silahkan sampaikan. Oh iya, Mbak Akila dari kelompok 3 ya? Ya, apa pertanyaannya? Oh iya, ada pertanyaan. Apakah sebagai siswa itu kita bisa mencegah banjir? Kelompok 1 silahkan dijawab. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Zara. Tentu bisa sekali, contohnya dengan tidak membuang sampah di sungai. Pintar, sip, bagus. Jawaban dari kelompok 1 tepat sekali. Ternyata cara membantu siswa itu cukup mudah. Tidak usah atau jangan membuang sampah pada sungai. Jadi kalau hujannya turun, sampahnya itu tidak menyumbat saluran. Akhirnya tidak terjadi banjir. Begitu. Bagus, sip. Presentasi dari kelompok 1 sudah selesai, silahkan ditutup terlebih dahulu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 1 silahkan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok berikutnya yang presentasi. Oh iya, oke, silahkan kelompok 2 mau maju mempresentasikan. Kami dari kelompok 2, nama saya Lutfi, lalu teman saya. Saya Elsa. Saya Najwa. Saya Sandi. Saya Arif. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pilih salah satu permasalahan lingkungan yang menarik bagi kelompok kalian, kemudian tulis penyebab dari permasalahan tersebut. Permasalahan lingkungan, pencemaran lingkungan air, udara, dan tanah. Penyebab pencemaran air, limbah industri. Penyebab pencemaran udara, emisi gas buang kendaraan bermotor, asap dari pabrik. Diskusikan dan tuliskan dampak dari permasalahan lingkungan tersebut bagi kehidupan. Dampak pencemaran air, kerusakan ekosistem air, penyebaran penyakit keracunan pada manusia. Diskusikan dan tuliskan ide-ide solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mencegah permasalahan lingkungan tersebut. Minimal 2 ide. Solusi pencemaran air, pengolahan limbah industri, dan pengolahan sampah. Solusi pencemaran udara, penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, dan bahan bakar alternatif, pemasangan filter pada teropong asap pabrik. Oke, kalau begitu silahkan ditutup, Mbak Lutfi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silahkan duduk. Oke, berarti kelompok terakhir, kelompok 3 silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, nama saya Ainum, lalu teman saya. Saya Akila. Saya Devi. Saya Faiz. Saya Ihsan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, silakan. Pilih salah satu permasalahan lingkungan yang menarik bagi kelompok kalian. Kemudian tulis penyebab dari permasalahan tersebut. Permasalahan lingkungan deforestasi atau kerusakan hutan. Penyebabnya adalah penebangan hutan secara liar, kebakaran hutan, perluasan lahan pertanian. Diskusikan dan tuliskan dampak dari permasalahan lingkungan tersebut bagi kehidupan. Dampak kerusakan hutan adalah hilangnya habitat flora dan fauna, erosi tanah dan banjir, perubahan iklim mikro dan global, berkurangnya kualitas air dan udara, kerusakan keanekaragaman hayati. Diskusikan dan tuliskan ide-ide solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mencegah permasalahan lingkungan tersebut. Minimal 2 ide. Solusi kerusakan hutan adalah reboisasi atau penanaman hutan kembali, pengelola hutan yang lebih baik. Kelompok 3 silahkan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kalian sudah bekerja dengan sangat baik dalam kelompok, sudah berdiskusi dengan sangat baik, kemudian sudah mempresentasikan ke depan juga dengan sangat baik. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak sekali tentang permasalahan lingkungan. Yuk sekarang kita bersama-sama coba pikirkan, kira-kira dari permasalahan-permasalahan yang sudah kalian pelajari, persamaan dan perbedaannya apa ya? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, silahkan angkat tangan. Saya Bu. Mahbub, iya silahkan Mas Mahbub. Persamaan dari permasalahan lingkungan tersebut adalah sama-sama merugikan kehidupan kita dan hampir semua permasalahan disebabkan karena aktivitas manusia. Oh iya, tepat sekali. Kira-kira solusi apa yang dapat kamu tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Angkat tangan, siapa lagi yang bisa menjawab? Oh iya, Mas Faiz, gimana? Menurut saya yang bisa kita lakukan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Iya, lalu? Mengurangi
Plastik. Oh iya, benar sekali. Dari apa yang sudah kalian sampaikan semuanya itu tadi, untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, kita harus melakukan tindak nyata. Tindakan nyata yang bisa kita lakukan contohnya seperti energi terbarukan. Jadi kita bisa menggunakan energi pengganti. Contohnya seperti menggunakan energi matahari atau energi angin. Contoh tindak nyata yang dilakukan oleh dukungan Indonesia Bebas Sampah Laut 2025. ASER meluncurkan produk laptop berbahan ramah lingkungan. Jadi nanti ketika laptop ASER itu sudah tidak terpakai, kan jadi sampah ya. Tidak menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Kalian tadi sudah bisa diskusi, sudah bisa presentasi, sama Bu Rindra diberi pertanyaan, sudah bisa menjawab dengan tepat. Kalian memang anak hebat. Yuk kita tepuk anak hebat dulu. Tepuk anak hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Hebat, 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 luar biasa. Untuk inti pembelajaran hari ini, kalian akan mengerjakan soal tes tulis. Bukunya ditutup terlebih dahulu. Ibu akan membagikan soal kepada kalian. Soal ini isinya pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kalian kerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Nanti kalau sudah selesai, ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan sini ya. Yuk, silahkan dilanjutkan kembali. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, ketua kelompok silahkan mengumpulkan hasil dari jawaban teman-teman kalian. Kumpulkan di meja guru di sini. Nanti hasil dari nilai dari tes tulis kalian ini, apabila nilai kalian mendapatkan nilai yang bagus di atas KKM, Bu Rindra akan memberikan materi pengayaan. Sedangkan apabila nanti nilai kalian di bawah KKM, Bu Rindra akan memberikan materi remedi. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita harus menjaga lingkungan, menjaga bumi. Kemudian mewariskan bumi yang lebih baik. Kita harus berusaha agar bumi yang kita tinggali menjadi lebih baik. Betul. Sebagai pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin, kalian bertanggung jawab untuk menjaga bumi, menjaga lingkungan. Kemudian selain itu juga harus melakukan tindak nyata seperti itu. Sekarang Bu Rindra ingin bertanya, apakah kalian sudah paham apa itu permasalahan lingkungan? Iya, sudah. Kemudian apakah kalian mulai dari sekarang akan menjaga lingkungan? Iya. Oke. Lalu apakah kalian nanti akan mengajak orang-orang untuk bersama-sama menjaga lingkungan? Iya, bagus sekali. Alhamdulillah. Kegiatan pembelajaran hari ini sudah berakhir. Kita sudah mempelajari banyak hal tentang bagaimana menjaga bumi. Ayo berperan aktif demi bumi yang lebih sehat dan lestari. Bersama kita bisa untuk bumi yang lebih baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan, ilmunya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Selain itu, jangan lupa tetap belajar, karena sebentar lagi kita akan menghadapi asesmen penilaian kenaikan kelas akhir tahun ya. Terus di rumah jangan lupa tetap menjaga lingkungan dan tetap membantu orang tua.
Untuk hari ini, pembelajaran yang Bu Rindra sampaikan cukup sekian. Bu Rindra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.